Pemirsa, mengisi libur anak sekolah sekaligus libur tahun baru, Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan ramai pengunjung. Pemirsa, sepanjang libur Natal dan Tahun Baru sekaligus momen libur anak sekolah, jumlah pengunjung Taman Marga Satwa Ragunan terus meningkat. Ya, sejak pagi hari, ribuan warga terlihat memadati area kebun binatang, baik di area pintu masuk maupun di dalam kawasan wisata. Pengunjung datang bersama keluarga untuk melihat berbagai jenis satwa sekaligus menikmati suasana ruang hijau terbuka seluas 147 hektar di Jakarta ini. Dan untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di sejumlah objek wisata, kita sudah terhubung dengan rekan Hendri Aprila di Pantai Ancol, Jakarta, dan rekan Ismalia Meidasari di Taman Marga Satwa Ragunan. Kita ke Ancol terlebih dahulu. Ya Hendri, bagaimana situasi keramaian di Pantai Ancol pada hari pertama tahun 2026? Adik berani tuh. Sabrina, di bulan Januari jadinya apa? Jangan lupa liburan di Dufan karena di hari pertama tahun 2026 ini saya saat ini sedang berada di kawasan Dufan untuk melihat bagaimana keseruan yang terjadi oleh para masyarakat yang menikmati libur di kawasan Dufan. Dan tidak hanya itu, tentu kita sedikit bergeser ya. Jadi masyarakat nih atau para pengunjung sudah ramai sekali mengantri sejak pukul 10 pagi hari waktu Indonesia Barat. Karena di momen tahun baru ini ataupun di momen libur tahun baru ini, masyarakat banyak yang mengisi momen libur ini ke kawasan Dufan untuk menikmati berbagai wahana yang ada di sini. Saat ini memang baru saja selesai, nanti kita lihat bagaimana keseruannya. Biasanya kalau tadi saya lihat ekspresinya nih pada seru-seru banget. Kayaknya habis ini juga saya mencoba karena keseruannya untuk bisa menikmati ke kawasan Dufan ini harga tiketnya cukup ekonomis. Bahkan kalau tadi kami tanya juga ke beberapa masyarakat ataupun pengunjung yang datang ke sini, mereka datang jauh-jauh dari berbagai wilayah, bahkan tidak hanya datang dari Jabodetabek saja. Tentu tidak hanya itu maksud kami, tentunya juga masyarakat juga dapat menikmati berbagai wahana yang tersedia di Dufan. Dan juga tentu dari pihak Dufan juga menghimbau kepada masyarakat tetap berhati-hati dalam membawa barang berharga Anda, terutama juga tetap menjaga keselamatan dan juga keamanan diri Anda agar menikmati momen libur di Dufan ini lebih menyenangkan. Tentu di tahun 2026 ini kita perlu refleksi ya dan juga perlu berlibur nih, terutama juga saya meskipun kerja tapi juga melihat masyarakat nih berlibur sepertinya jadi ke bawah hawa-hawa liburnya. Jadi menikmati momen libur ini juga sangat menyenangkan, terutama di kawasan Jakarta juga masih menjadi lokasi-lokasi favorit untuk masyarakat jauh-jauh datang berlibur ke kawasan Jakarta. Dan tentunya juga kita akan terus pantau bagaimana keseruan karena ini baru beberapa menit lalu buka di pukul 10 dan juga nantinya pada saat itu mungkin ada beberapa agenda-agenda lain yang juga kita pantau keseruan yang ada di kawasan Dufan. Sementara Sabrina, saya kembalikan ke Anda di studio. Ya Henry, bisakah Anda menyapa salah satu pengunjung yang ada di sana untuk mengobrol bersama? Baik, selanjutnya kita ke rekan Ismalia. Ismalia, bagaimana keramaian Ragunan di hari pertama tahun 2026 ini? 3, 2, 1, go. Halo, selamat siang Sabrina dan juga pemirsa. Kami mengawali awal tahun 2026 dengan melihat hewan di Taman Marga Satwa Wisata Ragunan. Dan ada yang baru nih di Ragunan ini karena ini merupakan hadiah tahun 2026, hadiah untuk Ragunan. Ini ada yang hewan baru yang bernama Watushi. Jadi Watushi ini merupakan hewan sapi asal Afrika. Jadi kalau Sabrina dan pemirsa mau melihat sapi Afrika nggak perlu jauh-jauh ke Afrika. Cukup ke Ragunan saja sudah bisa melihat hewan sapi dengan ciri khas tanduk yang sangat besar dan panjang. Namun tanduk itu tidak hanya hiasan saja, tanduk ini merupakan pertahanan dari sapinya sendiri dan juga untuk mengatur suhu tubuh mereka. Karena memang suhu di Afrika dan juga di Indonesia ini berbeda, Sabrina dan juga pemirsa. Dan ini ada sepasang Watushi, ini saya perkenalkan namanya Jihan dan juga Yogi. Mereka baru saja datang belum lama dan mereka juga baru melihat-lihat atau baru berkenalan di tempat Ragunan ini, Sabrina. Jadi kita coba akan mengajak Sabrina dan juga pemirsa untuk sekedar ngobrol bersama para pengunjung. Halo, selamat siang Kak. Iya, siang. Boleh perkenalkan dulu namanya siapa dan dari mana? Saya dari Tangerang, Tio. Oh, Mas Tio, oke. Mas Tio kesini sama siapa? Sama keluarga. Oh, sama keluarga. Emang jauh-jauh dari Tangerang kesini buat lihat Watushi atau mungkin gimana nih Mas? Ya, satu liburan aja, mumpung lagi nggak ada kegiatan kan. Ya,
sembari kesini aja jalan-jalan muter-muter Oh gitu. Tadi Iya. kesini naik apa Mas Tio? bawa mobil. Oh bawa kendaraan Iya, pribadi bawa ya. kendaraan pribadi. Oke, baik. Gimana ini anak-anak seneng ngeliat hewan-hewan atau gimana nih Mas? Iya senang tuh tadi ngelihat buaya, ngelihat rusa, ngelihat banyak nih pada belum mau ngelihat semua. Oh gitu. Jadi Iya. emang sengaja ya Mas ya di sini ya. Iya mumpung libur. Oke, baik Mas Tio, terima kasih banyak atas waktunya, sehat selalu. Ya tadi kita baru saja ngobrol, mereka jauh-jauh dari Tangerang ke sini mengajak keluarganya untuk melihat hewan karena memang di Taman Ragunan ini tidak hanya untuk berlibur, suasananya yang sepoi-sepoi. Ini tidak hanya untuk berlibur namun juga bisa mengedukasi anak-anak. Apalagi sekarang libur Nataru dan anak-anak juga libur sekolah, Sabrina. Jadi banyak orang tua yang mengajak anak-anaknya ke sini untuk berlibur dan mengedukasi mereka. Nanti kalau sudah selesai siaran, saya tunggu Sabrina di sini ya. Kembali ke Anda Sabrina. Baik, terima kasih rekan Ismalia dari Taman Marga Satwa Ragunan dan sebelumnya Hendri Aprila dari Taman Dunia Fantasi Ancol. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghabiskan malam pergantian tahunnya dengan warga terdampak bencana di Sumatera Utara. Kehadiran Presiden Prabowo menjadi wujud hadirnya pemerintah di tengah kondisi setempat saat ini. Malam pergantian tahun 2026, Presiden Prabowo menghabiskan waktunya bersama warga terdampak bencana di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Kedatangan orang nomor 1 di Republik ini disambut antusias warga dan menjadi wujud pendampingan negara di tengah kondisi yang mereka hadapi. Dalam acara ini, Presiden Prabowo juga didampingi oleh sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Di tengah musibah yang dialami warga, Presiden Prabowo tetap menyemangati warganya, diantaranya dengan menonton pertunjukan layar tancap bersama warga. Menonton film animasi terbaik karya anak bangsa Jumbo, Presiden Prabowo menghibur warga terdampak, khususnya anak-anak. Kita menghadapi kesulitan, kita menghadapi musibah, kita menghadapi tantangan, tapi kita harus terus semangat, ikhlas. Kita harus terus kuat, tegar jiwa kita. Dan yang paling penting tadi, kita harus gotong royong, kita harus bersama-sama menghadapi kesulitan. Dan percayalah bahwa pemerintahmu, bahwa pemimpin-pemimpinmu, bahwa presidenmu tidak akan pernah meninggalkan saudara-saudara sekalian. Kita akan bersamamu. Momen tahun baru ini menjadi momen harapan baru bagi warga setempat untuk dapat pulih dan bangkit kembali menjalani kehidupan yang baru. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan, A-News melaporkan. Pemirsa, Anda yang akan jalan-jalan di kota Jakarta bisa menikmati tarif transportasi umum gratis. Dalam rangka merayakan Tahun Baru 2026, Pemprov Jakarta kembali menggratiskan transportasi umum, yaitu untuk Jakarta, Transjakarta, MRT, dan LRT. Tarif gratis diberlakukan mulai kemarin hingga hari ini untuk memberikan kemudahan bagi warga menikmati malam pergantian Tahun Baru di Jakarta. Nantinya warga harus tetap melakukan tap in dan tap out seperti biasa. Namun tarif yang dikenakan hanya Rp1. Surprise juga tadi pas mau ini kan tadi kan saya mau top up satu kartu masih ada satu lagi kosong. Hari ini cuma satu katanya Rp1 termasuk MRT termasuk Transjakarta. Ya udah seru ya kita langsung tap.